Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Hubungan Bermain dengan Karakter Anak. Saya Neneng Puspita sebagai pemateri pertama dan rekan saya Fitri Aulia Rahmawati sebagai pemateri kedua. Langsung saja kita masuk di pembahasan. Pengertian bermain. Bermain dan permainan adalah hal yang sangat penting bagi anak. Bermain menjadi salah satu cara untuk membantu mengembangkan berbagai aspek pada anak. Bermain merupakan kegiatan yang dilakukan oleh setiap anak. Bahkan dikatakan anak mengisi sebagian besar dari kehidupannya dengan bermain. Dengan bermain disebabkan karena adanya sisa kekuatan di dalam dirinya yang sedang berkembang dan tumbuh. Bermain merupakan kesempatan bagi anak untuk mengungkapkan emosinya secara wajar. Bermain merupakan istilah yang digunakan secara bebas. Dengan bermain, anak-anak akan berusaha untuk memiliki keinginan dan pencapaian keinginannya. Melalui bermain, semua aspek perkembangan anak dapat ditingkatkan. Dengan bermain secara bebas, anak dapat berekspresi dan bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Bermain juga dapat dikatakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan atau tanpa mempergunakan alat yang memberikan kesenangan maupun pengembangan imajinatif yang lebih dominan. B. Fungsi dan manfaat bermain. Bermain memiliki fungsi yang sangat luas bagi pertumbuhan dan perkembangan anak, baik secara fisik, kognitif, bahasa, maupun emosional. Perkembangan secara fisik seperti keterampilan motorik kasar, menjadi lebih fleksibel dalam berlari, melompat, berguling, dan lain sebagainya. Keterampilan anak saat motorik harusnya bangkit. Pada saat anak menyentuh, meraba, memegang suatu benda atau alat permainan. Pada saat bermain dengan teman sebaya, anak akan belajar membangun pengetahuan sendiri dan interaksi. Mereka dapat menyelesaikan masalah yang ditemukan pada saat bermain, sehingga anak dapat terlatih untuk berpikir logik. Bermain juga untuk perkembangan bahasa anak. Pada saat anak bermain, ketika kemampuan kognitifnya tumbuh dan perkembangan, anak mulai berpikir secara simbolik melalui pemerolehan dan penggunaan bahasa. Ketika anak tumbuh secara kognitif dan fisik, ia akan mulai menyadari keberadaan dirinya. Dalam sosial emosional, yaitu kemampuan anak berbagai rasa. Secara psikologis, anak telah melewati masa-masa sulit atau bereaksi dengan menangis, dan dapat menyampaikan pesan dan perasaannya, keinginannya, kemauannya, dan tepat. Dengan bermain, anak dapat bersosialisasi dengan lingkungan sekitar, baik teman sebaya ataupun orang dewasa. Keterampilan sosial ini terus bertambah ketika ia berhubungan dengan lebih banyak orang di lingkungan yang lebih luas. Manfaat bermain bagi anak. Pertama, mengembangkan aspek fisik. Bermain merupakan wahana untuk mengembangkan fisik. Bermain memberikan kesempatan untuk mengembangkan gerakan halus dan kasar. Kedua, pengembangan aspek sosial. Aspek sosial anak seperti sikap sosial, komunikasi, peran, dan interaksi dengan sesama teman akan berkembang melalui permainan. Ketiga, pengembangan aspek emosi. Bermain merupakan media untuk mengekspresikan pikiran dan perasaan. Saat kegiatan bermain, anak dapat mengendalikan emosinya, menyalurkan keinginannya, dan menerapkan disiplin dengan menaati peraturan. Yang keempat, memperbaiki kecerdasan, pemahaman, dan daya ingat. Peningkatan
Peningkatan kapasitas otak berdampak pada peningkatan kemampuan belajar dan daya ingat. Mainan pada balita meningkatkan IQ. Bermain juga meningkatkan perkembangan kognitif. Bermain penting dalam belajar. Kegiatan bermain sangat dinikmati anak dan mainan yang sangat disukai anak dapat digunakan untuk menarik perhatian serta mengembangkan kapasitas dan pengetahuan anak tersebut. Manfaat permainan bagi pembelajaran anak. Cara belajar yang baik salah satunya adalah dalam suasana tanpa tekanan dan paksaan. Cara belajar yang paling menyenangkan adalah sambil bermain. Teknik mengajar dengan permainan sangat efektif. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa bermain mempunyai manfaat yang besar bagi perkembangan anak. Bermain merupakan pengalaman belajar yang berguna untuk anak. Kegiatan bermain sangat dinikmati anak dan mainan yang sangat disukai anak dapat digunakan untuk menarik perhatian serta mengembangkan kapasitas dan pengetahuan anak tersebut. Hakikat karakter. Karakter merupakan perilaku yang ditunjukkan oleh seseorang dalam kehidupan sehari-hari, yang mempunyai kecenderungan ke arah positif maupun negatif. Dalam pendidikan, tentu saja karakter positif yang ingin ditanamkan di dalam diri peserta didik. Yang dimaksud karakter adalah sebuah cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menjadi ciri khas seseorang, yang menjadi kebiasaan yang ditampilkan dalam kehidupan bermasyarakat, ataupun karakter juga dapat diartikan sebagai tersusun atas ciri-ciri yang akan memandu seseorang melakukan hal-hal yang benar atau tidak mengajarkan hal-hal yang tidak benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya sebagai pemateri kedua akan membacakan isi makalah kami. C. Manfaat bermain dalam membentuk karakter anak usia dini. Bagi anak, bermain memiliki manfaat yang sangat penting. Bermain bukan hanya untuk kesenangan, tetapi juga suatu kebutuhan yang harus dipenuhi. Melalui kegiatan bermain, anak dapat belajar tentang diri mereka sendiri, orang lain, dan lingkungannya. D. Karakter melalui permainan tradisional. Bermain mempunyai kekuatan kognitif, serta bermain dapat menaikkan struktur mental melalui penggunaan tanda-tanda dan alat-alat yang kemudian menaikkan perkembangan anak bahasa dan berpikir. Nilai-nilai karakter pada permainan tradisional: engklik, gobak, sodor, dan lompat tali. A. Permainan tradisional engklik. Engklik merupakan permainan tradisional yang anak-anak sangat digemari dan biasanya dilakukan di halaman, lapangan, maupun tempat lain. Dan adapun nilai-nilai karakter dalam permainan engklik: 1. Nilai kedisiplinan. 2. Nilai ketangkasan. 3. Nilai sosial. Dan 4. Nilai kesehatan. B. Permainan gobak sodor. Permainan gobak sodor biasanya membutuhkan tempat yang cukup disesuaikan dengan jumlah pemain. Permainan gobak sodor biasanya membutuhkan tempat yang cukup di lapangan gobak sodor berbentuk persegi 4 dengan luas yang lebar sekitar 5 meter. Kandungan nilai dalam permainan gobak sodor yaitu nilai kejujuran, nilai sportivitas, nilai kerjasama, nilai pengaturan strategi, dan nilai kepemimpinan. C. Permainan lompat tali. Permainan lompat ini biasanya dimainkan oleh anak-anak perempuan
Namun tidak jarang banyak anak laki-laki pun ikut bermain untuk menunjukkan seberapa hebatnya mereka. Permainan ini dapat dimainkan di mana saja dan tidak membutuhkan banyak tempat. Permainan lompat tali ini dimainkan oleh 3 sampai 10 orang. Pemainnya dibagi menjadi 2 grup, yaitu pemegang tali dan pelompat. Permainan ini sangat sederhana. Cara memainkan hanya dengan melompati karakter yang dipegang oleh 2 orang. Nilai-nilai dalam permainan lompat tali ini ialah nilai kerja keras, tercermin dari semangat para pemain yang berusaha melempati tali dengan berbagai macam ketinggian. Kedua, nilai ketangkasan dan kecermatan. Nilai ini cermin dari usaha pemain untuk memperkirakan tingginya tali dengan lompatan yang akan dilakukan. 3. Nilai sportivitas. Nilai sportivitas tercermin dari sikap yang tidak berbuat curang dan tersedia menggantikan pemegang tali apabila melanggar peraturan yang telah ditetapkan dalam permainannya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya adalah bermain sangat mempengaruhi perkembangan anak, baik secara fisik, motorik, bahasa, sosial, kognitif, dan emosional. Namun bermain hendaklah disesuaikan dengan perkembangan anak. Tujuannya agar anak berkembang secara berkesinambungan. Bermain anak juga perlu pengawasan dari orang tua. Masa anak-anak adalah masa paling penting dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Karena apa yang didapat pada usia anak akan terbawa saat mereka dewasa. Banyak karakter yang terdapat pada diri anak yang harus dikembangkan. Salah satu cara mengembangkan karakter anak adalah dengan melalui permainan tradisional. Misalnya karakter komunikatif, peduli sosial, dan kreativitas bisa dikembangkan melalui permainan tradisional. Manfaat permainan tradisional dalam mengembangkan karakter anak antara lain peduli sosial antar satu dengan anak yang lainnya. Maupun begitu, banyak anak di zaman sekarang yang tidak tahu apa saja permainan tradisional atau memainkannya. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.